Gue minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kalau dengar Hunter x Hunter, salah satu unsur yang paling sering diperbincangkan sekaligus penuh misterinya, tentu saja Dark Continent. Well, kali ini Mr. K bakal ngobrol santai ngebahas berbagai fakta yang setidaknya udah di-spill sejauh ini. So, tanpa babi buka jelas, monggo enjoy the contentnya, let's go. Debut Dark Continent. Buat awal-awal, mari kita bahas soal debut nama Dark Continent ini disebut ya. Istilah Dark Continent atau benua gelap ini pertama kali disebut pada chapter 338 dalam manganya, atau episode 148 di animenya. Adapun untuk rincian artnya terjadi pada Certain Hunter Chairman Election lah, selesai Chimeraan Arc. Yang menarik ya, pembahasannya terjadi ketika Gon menjumpai kesempatan bertemu sang ayah, yakni Ging Frix. Kala itu Ging sebagai bagian dari Zodiac menghadiri pertemuan bersama seluruh anggota untuk membahas insiden mengejutkan, yaitu gugurnya Isaac Netero dalam pertempurannya melawan Raja Semut Chimera. Ging lantas memperkenalkan konsep Dark Continent ke kita semua, namun bukan suatu hal yang cukup mengenakkan, mengingat keberadaan benua ini sangat amat misterius, sengaja tidak begitu banyak dibahas sehingga informasinya pun tidak diketahui banyak orang. Perjalanan Dark Continent. Fakta selanjutnya kita membahas soal bagaimana seorang untuk bisa sampai ke sana. Rupanya perjalanan ke sananya aja udah susahnya minta ampun kebangetan, Sekarang kalian bayangin ya, buat sampai ke Dark Continent kita perlu menyeberangi yang namanya Danau Mobius. Gilanya lagi, Danau Mobius mengelilingi daratan luas yang diketahui sebagai Known World, yang sepanjang cerita ini cuma berlokasi di sono. Bisa kalian bayangkan kan betapa gilanya world building Hunter x Hunter ini? Well, back to topic ya. Menyeberangi Danau Mobius jauh dari kata mudah, karena udah dikenal beracun dan berbahaya. Buat nyebrangnya ya, ada dua sosok kunci yang harus disertai, Mereka adalah seorang pemandu dan seorang pemandu hanya bisa dipanggil oleh sosok kedua, yakni The Gatekeeper. Misalkan tanpa dua pihak ini ya, dapat dipastikan hampir mustahil untuk berhasil mencapai Dark Continent. Sejarah manusia dari Dark Continent. Fakta ketiga, Dark Continent memang punya peran penting dalam semesta Hunter x Hunter, termasuk soal sejarah manusia itu sendiri. Banyak yang meyakini ya, manusia yang saat ini tinggal di Known World dulunya merupakan turunan dari nenek moyang mereka yang bermigrasi dari Dark Continent. Asumsi ini diperkuat dengan banyaknya berbagai mitos dan studi terkait reruntuhan kuno. Kenapa manusia pindah ke tempat yang lebih jauh dan kecil? Memang belum ada konfirmasi resmi, hanya saja kembali perlu kita ingat, Dark Continent juga menjadi rumah bagi para magical beast, So, kalian bisa bayangin sendiri, tinggal satu lokasi bersama berbagai ancaman monster yang kekuatannya di luar nalar dan gak masuk akal. Ya, memilih pindah sangatlah wajar sih. Selain itu memang masuk akal kan, mencari tempat yang lebih aman. Chimeraan datang dari Dark Continent. Next, siapa yang menyadari kekuatan gila dari Raja Semut Meruem? Yaps, monster humanoid ini memang menjadi momok mengerikan di sepanjang Chimeraan Arc. Awal mula dari segala kekacauan ini dimulai dari Ratu Semut yang tiba di Known World, lalu kemudian melahirkan banyak sekali Chimeraan. Nah, sebenarnya gak ada jawaban pasti dari mana Ratu Semut ini berasal. Namun, ia memang ditunjukkan habis babak belur dari Dark Continent. Entah ia kabur dari sono, habis perang, atau suatu semacamnya. Repot banget kan, Chimeraan aja kekuatannya udah bikin ketar-ketir Hunter di Known World. Sekarang gunakan imajinasi kalian. Kalau Ratu Semut aja babak belur lalu pergi dari Dark Continent, ini pertanda bahwa mereka masih belum ada apa-apanya sama makhluk di sono. Artinya, Dark Continent masih menyimpan banyak sekali makhluk buas kuat dan lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Dilarang dijelajahi. Dengar beberapa fakta di awal aja udah cukup tergambarkan ya, seberapa mengerikannya Dark Continent. Makanya ada dah fakta kelima ini, yaitu larangan menjelajahi Dark Continent. Ya, siapapun yang pengen umat manusia berumur panjang, jelas kebijakan ini sangat diperlukan. Makanya V5 atau sekarang dikenal V6 ya, melarang keras bagi siapapun yang mau menuju ke sana, sebab ini akan membawa bencana dan malapetaka. Akan tetapi bukan berarti umat manusia begitu buta pada Dark Continent, Mereka tetap punya kok catatan atau jurnal yang memetakan Dark Continent. Meski dengan catatannya hanya wilayah barat yang berhasil dipetakan. Adapun orang yang berhasil melakukan pemetaan tersebut bernama Don Frix di 300 tahun yang lalu. Harusnya sih ia menjelajahi wilayah timur juga, akan tetapi edisi timur ini masih belum ditemukan. Untuk alasannya tidak ada yang tahu pasti, Apakah Don memang tak bisa kembali dengan selamat, jurnalnya tak bisa dicari, atau gokilnya Don masih melakukan perjalanan dan masih dipetakan petanya. Semua masih belum ada yang tahu, Adapun di era saat ini ya, masih ada yang bisa menjelajah Dark Continent dan kembali dengan selamat. Salah satunya ya Ging, ayahnya Gon. Total perjalanan yang tercatat
Well, masih menyangkut poin sebelumnya, memang benar perjalanan atau penjelajahan ke Dark Continent dilarang, tapi bukan berarti tidak ada. Setidaknya di waktu konten ini dibuat, sudah tercatat ada 149 perjalanan yang telah dilakukan ke Dark Continent. Memang jumlah perjalanan yang cukup banyak terlepas dari betapa liar dan membahayakannya lokasi tersebut. Namun, ada konsekuensi yang harus diterima, yakni dari sebanyak total tadi, nyatanya hanya ada 5 perjalanan yang dianggap berhasil. Lantaran masih bisa pulang dengan keadaan selamat. Sisanya, ya entah gimana nasibnya. Tingkat kelangsungan hidup super kecil. Sebagai lanjutan dari kondisi berbahaya Dark Continent ini, tentu membuat lokasi ini akan sangat sulit bagi siapapun untuk dapat bertahan hidup di sono. Ya mungkin ada yang kesana cuman faktor iseng atau mau coba-coba, namun setelah langsung ke sono, hilang bak ditelan bumi. Terlebih ancaman di Dark Continent bukan hanya soal magical beast atau monster mengerikan lainnya, melainkan juga adanya faktor karena terkena penyakit super mematikan. Oleh sebab itu ya, persentase kelangsungan hidup manusia di Dark Continent super kecil sekali, Bahkan di bawah 1% serta nyaris mencapai 0% untuk bertahan hidup di sono. Detailnya ya, persentase yang diperkirakan adalah 0,04%. Kalian mau tinggal di daerah yang kemungkinan matinya lebih tinggi dari hidupnya? Mister Guys yoga deh. Alasan matinya bermacam-macam pula, bisa aja dimangsa, bisa aja kena penyakit, dan lain sebagainya. 5 ancaman paling berbahaya. Wow, di tengah sedikitnya informasi yang dimiliki soal Dark Continent, setidaknya para penjelajah berhasil membawa data penting, termasuk 5 spesimen makhluk mematikan yang disebut sebagai 5 bencana. Masing-masing dari 5 ancaman tersebut adalah 1. Bryon, spesies misterius yang dijuluki sebagai senjata botani. Bentuknya menyerupai manusia, tapi dengan bola besar di bagian kepalanya. Level ancamannya A. 2 ya, Hellbell, The Twin Snakes alias ular berekor 2, bukan berwajah 2 kayak petinggi Konoha ya. Sempat di level ancaman B+, namun kini telah dinaikkan jadi level ancaman A. 3. Ada Ai, si makhluk hidup berwujud gas yang mematikan, dengan level ancaman A. 4. Pat, yang punya julukan binatang pemangsa atau pemelihara manusia, level ancamannya juga A. And last, ada penyakit Zobai, penyakit menular yang super berbahaya dengan level ancaman B+. Wow, terinspirasi dari Amazon. Ya, dilansir dari situs fandom Hunter x Hunter, Dark Continent menjadikan hutan Amazon sebagai referensinya. Dan semisal kita perhatikan ya, memang benar banyak kesamaan di antara keduanya. Terutama keanekaragaman flora dan fauna yang masing-masing hanya bisa ditemukan pada 2 lokasi itu. Kemudian, hutan Amazon juga kita tahu sendiri kan, bisa menjadi berbahaya jika minim informasi serta pengalaman. Sebab, di sana pun banyak hewan yang kalau gak hati-hati bisa mengancam keselamatan manusia itu sendiri. Terus ya, hutan Amazon juga merupakan rumah bagi beberapa suku pedalaman yang sangat anti terhadap orang asing. Ini belum ngomongin versi konspirasinya ya. Well, itu dia beberapa fakta yang dapat diketahui dari Dark Continent sejauh ini. Ada yang tertarik buat coba katakanlah survive di sono, hutan Amazon misalnya? Monggo, cuit aja di kolom komentar dan see you next time. Mari sekarang Melo, stay safe everyone, salam Animedia.